Bab 625, Kesialan bertubi-tubi. Kehadiran keempat orang itu ditambah dengan 2 mobil di sebelah mereka membuat jalanan tidak bisa dilewati. David ragu sejenak. Dia pun bersiap memutar balik mobil. Namun saat ini, beberapa orang berpakaian hitam perlahan berdiri dan melihat ke arahnya. Kenapa? Sudah bakar uang kertas dan sekarang mau pergi? Kalau begitu, bukankah uang yang kami antarkan terbuang percuma? Salah seorang dari mereka maju sambil tersenyum jahat. David langsung melihat ada yang tidak beres. Karena itu, dia segera menaikkan kaca mobilnya dan bersiap memutar balik mobil kembali ke jalan semula. Tiba-tiba muncul cahaya lampu mobil dari belakang. Belasan orang berpakaian hitam turun. Mobil yang mereka bawa membuat mobil David tidak bisa bergerak kemana-mana. Habis sudah! Mereka pasti musuh Valentino. Sudah kubilang, sudahlah seorang idiot, Valentino juga selalu menjadi sumber masalah. Ketika melihat Valentino kehilangan kekuasaan, orang-orang yang pernah dia singgung mulai berdatangan untuk balas dendam. Angel, kalau memang kamu pintar, kamu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Wajah Mary pucat, bibirnya bergetar. Angel juga terkejut melihat pemandangan di depannya. Dia hanya diam tanpa mengucapkan apa-apa, sementara tangan kanannya menggenggam erat tangan Valentino. David, buka pintunya. Serahkan Valentino pada mereka. Mereka pasti menginginkan Valentino. Asalkan kita menyerahkan Valentino, kita bisa lepas dari mereka. Kata Mary sambil memegang lengan David. Mary, kamu jangan bicara sembarangan. David menghempaskan tangan Mary, wajahnya masam. Kamu bodoh. Kalau kita tidak menyerahkan Valentino, keluarga kita juga akan kena. Teriak Mary. Angel berkata dengan dingin. Ayah, buka pintunya. Aku dan Valentino akan turun. Kamu bilang apa? Mary terbelalak. Tanpa mengatakan apa-apa, David menurunkan kaca mobil. David sebenarnya adalah seorang penakut. Namun, laki-laki yang dia andalkan sudah seperti ini. Kini, hanya David satu-satunya pria di keluarga mereka. Sebagai kepala keluarga, David harus memikul tanggung jawab keluarganya. Selama ini, Valentino yang melakukannya. Sekarang gilirannya. Kalian mau apa? Tanya David. Hei! Ketua kelompok baju hitam itu tersenyum licik lalu menjawab. Kami ingin membawa kalian ke suatu tempat. Selesai pria itu berbicara, di belakangnya muncul belasan orang berpakaian hitam lainnya. Orang-orang ini membawa pedang, pistol, pemukul, dan sebagainya. Depan belakang ada belasan pria berpakaian hitam, kiri kanan ada taman bunga yang terbuat dari batu. David dan keluarganya tidak bisa kabur. Pukulan dari mereka datang bertubi-tubi. Angel sangat ketakutan. Turunlah! Aku antar kalian ke sana, kata ketua kelompok itu sambil tersenyum dingin. Berem. Tepat pada saat itu terdengar suara mesin mobil dari belakang. David dan keluarganya tertegun, mereka pun menoleh ke belakang. Ada 7-8 mobil hitam melaju dengan kecepatan tinggi ke arah mereka bagaikan harimau yang berburu mangsa di malam hari. Walaupun di depan mereka ada mobil lain, mobil-mobil itu tidak menurunkan kecepatan mereka. Tidak hanya tidak menurunkan kecepatan, mereka bahkan menginjak pedal gas semakin dalam. Mobil melaju bagaikan anak panah yang ditembakkan. Bu! Kratak! Krak! Berbagai macam suara yang memekakan telinga terdengar berturut-turut. Terjadi kecelakaan besar di jalan tersebut. Kedelapan mobil tadi terus melaju ke depan, lalu mengelilingi mobil David. Pintu mobil pertama terbuka. Ethan turun sambil membawa sebuah pedang. Begitu turun, dia meludah ke tanah. Semua turun! Lindungi Tuan Valentino! Teriak Ethan. Bang! Pintu mobil lainnya terbuka. Puluhan orang dari Black Tiger Security turun dari mobil. Angel, Mary, dan David tercengang melihat ini. Bukankah Eri, Arvin, dan yang lainnya tidak peduli lagi pada Valentino? Tapi kenapa Ethan masih melindunginya? Puluhan orang dari Black Tiger Security ini turun sambil membawa pedang yang bersinar-sinar. Pandangan mereka tertuju pada orang berpakaian hitam di kedua sisi mobil David. Akan tetapi, pria yang memimpin kelompok baju hitam itu tidak kelihatan terkejut ataupun takut saat melihat kedatangan Ethan dan rombongannya. Hei, tentara abal-abalan Kutaneo.
Kalian bukan apa-apa. Kuberi kalian kesempatan. Tinggalkan tempat ini dalam waktu 1 menit, maka aku akan melepaskan kalian. Tapi kalau tidak, kalian semua akan kuantar ke liang kubur, kata pria itu sambil tersenyum dingin. Cih! Ethan meludah ke tanah. Aku telah melewati berbagai macam perkelahian, tapi aku masih hidup hingga saat ini. Seharusnya kalianlah yang takut padaku. Selesai berbicara, Ethan mengangkat pedangnya dan menyerbu ke depan. Kuhabisi kalian semua! Ethan berteriak sambil mengangkat pedangnya dan mulai menyerang. Beberapa dari mereka tetap tinggal untuk menjaga Valentino serta keluarganya. Sementara yang lain ikut menyerang kelompok baju hitam tersebut. Sejak Valentino menyatukan kota Neo, mereka kembali bergabung dengan asosiasi Valentino Empire. Tidak ada yang berani macam-macam dengan aliansi ini selama beberapa waktu, makanya mereka jarang melakukan penyerangan. Karena itu, penyerangan kali ini merupakan hal yang menyenangkan bagi mereka. Terdengar suara pedang yang ditarik keluar dari sarung, disusul suara teriakan serbu. Saat melihat Ethan dan yang lainnya menyerbu bagaikan binatang buas, pemimpin kelompok berbaju hitam tersenyum licik. Dia tidak terlihat takut sama sekali. Saat Ethan berjarak 5 meter darinya, pria itu mengeluarkan pistol dari pinggang dan mengarahkannya kepada Ethan. Cikit! Ethan dan rekan-rekannya terbelalak, langkah mereka terhenti. Pistol ini bukan pistol mainan, kalian boleh saja mencobanya, kata pria itu sambil tersenyum jahat. Ethan tidak berani bergerak. Beberapa saat kemudian, dia berkata, Sialan kamu! Dor! Ujung pistol pria itu berpindah dan menembak lutut Ethan. Ah! Ethan berteriak lalu terduduk di tanah sambil memegang lututnya. Beberapa rekannya yang juga berasal dari Black Tiger Security tertegun. Wajah mereka ketakutan. Mereka tidak berani bertindak gegabah saat menghadapi senjata api. Tinggalkan tempat ini atau mati. Silakan pilih, kata pria berpakaian hitam itu kepada para pemuda di depannya. Para pemuda itu meneguk ludah. Pada akhirnya, mereka menjatuhkan senjata masing-masing dan berlari pergi. Mereka bukan tentara keluarga Wijaya, mana mungkin mereka begitu setia terhadap Valentino. Sialan kalian! Jangan pergi! Teriak Ethan. Namun, tidak ada yang menuruti perintahnya. Mereka semua kabur meninggalkan tempat itu. Ethan sangat ketakutan, tapi dirinya lebih setia terhadap Valentino daripada rekan-rekannya tadi. Karena kamu begitu setia terhadap Valentino, aku akan mengirimmu ke neraka, kata pria berpakaian hitam sambil tersenyum jahat memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Pistol diarahkannya pada kepala Ethan. Ya, jangan, pinta Ethan. Wajahnya pucat pasi. Dor! Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ah! Suara teriakan terdengar dari antara kelompok berbaju hitam. Bab 626, sembunyi. Orang-orang berbaju hitam itu berteriak sambil memegang pergelangan yang terluka. Pistol yang ada di tangan mereka pun terjatuh. Reaksi Ethan sangat cepat. Dia langsung memungut pistol tersebut. Setelah itu, dia membalikan tubuhnya dan menembaki kelompok orang tersebut, kemudian langsung bersembunyi di antara pot-pot tanaman. Diiringi suara mesin yang keras, beberapa mobil sedang menuju kemari. Hendrik menurunkan jendela mobil, pistol yang ada di tangannya masih mengepulkan asap. Dia memang sudah lama tidak beraksi seperti ini, tapi kemampuannya yang sudah mendarah daging itu tidak pernah hilang dari dirinya. Begitu melihat Hendrik dan yang lainnya datang, orang-orang berbaju hitam itu segera memicingkan mata mereka. Hendrik dan yang lainnya telah membawa tekanan yang sangat besar bagi mereka. Cit! Mobil seketika berhenti, Evan turun dari mobil dengan ekspresi dingin, di belakangnya ada belasan pria kekar berbaju hitam. Kasman telah membawa seluruh prajurit keluarga Wijaya, jadi saat ini bala bantuan mereka tidak cukup banyak. Kasman hanya bisa diam-diam meninggalkan sebuah pistol mitralyur. Kalau dia meninggalkan lebih banyak, takutnya keluarga Wijaya akan mengetahuinya. Akan tetapi, kehebatan para prajurit keluarga Wijaya tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Krot! Di tangan Evan ada sebuah pistol mitralyur. Dia tanpa ragu mengokang penutup pistol dan langsung menarik pelatuk. Peluru-peluru tersebut seketika melesat keluar. Dor, 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 dor.
Pistol mitralyur itu terus menyemburkan percikan api. Evan tidak akan berbelas kasihan terhadap orang-orang yang menginginkan nyawa Valentino. Peluru tidak mengenal target. Siapapun yang terkena peluru, maka orang itu yang harus mati. Sementara puluhan pria berbaju hitam itu juga ikut mengeluarkan pistol dan menembak ke arah Evan. David, Mary, dan Angel yang sedang duduk di dalam mobil sontak membelalakan mata mereka, jantung mereka sedang berdebar kencang. Biasanya kejadian tembak-menembak seperti ini hanya bisa mereka saksikan di televisi. Akan tetapi, sekarang malah sedang terjadi di depan mata mereka. Bahkan ada peluru tersasar hingga menembak mobil dan membuat mereka ketakutan. Angel, apa yang sedang terjadi di luar? Tino takut. Valentino segera memeluk pinggang Angel dengan erat. Tubuh Valentino sampai bergetar hebat karena terlalu ketakutan. Tino, jangan takut. Di luar sana ada yang menyalakan petasan. Sebentar lagi sudah akan selesai kok. Sebentar lagi ya. Angel segera menghibur Valentino. Kak Evan, mereka juga ada pistol. Tampaknya mereka sudah mempersiapkan diri untuk kita. Kalian bawa Tuan Muda Valentino pergi dulu biar kami yang menjaga dari belakang. Salah satu pemuda yang dibawa Evan berguling ke samping Evan untuk melapor situasi. Hendrik dan Evan tahu hal ini tidak bisa ditunda terlalu lama. Jadi mereka segera menyerahkan pistol mereka ke orang di samping. Jangan lupa dengan rencana kita. Harus ada yang selamat, kita harus bisa mendengar mereka membuat panggilan. Setelah Evan selesai bicara, dia bergegas menghampiri sisi Valentino bersama Hendrik. Puluhan orang yang ada di belakang mereka sedang memanfaatkan mobil untuk berlindung sambil menembakkan peluru ke pihak lawan. Bluk! Hendrik membuka pintu mobil dengan keras, lalu menarik Valentino dari samping Angel. Paman Hendrik, mainanku, teriak Valentino. Dia berbalik pergi untuk mengambil kotak mainannya, lalu memeluk kotak tersebut dengan erat. Tuan Muda jangan takut. Ada aku di sini, aku tidak akan membiarkan mereka melukaimu. Nona Angel, ayo biar kuantar kalian pergi, ucap Hendrik dengan serius. Angel tidak berani ragu-ragu lagi. Dia segera mengambil obat-obatan yang ada di samping Valentino dan ikut Valentino turun mobil. Di bawah perlindungan Evan dan beberapa orang lainnya, mereka bergegas berjalan menuju mobil yang berhenti agak jauh. Kalian mau pergi kemana? Teriak Mary yang sedang bersembunyi di dalam mobil. Tuan Muda Valentino sudah pergi, jadi kalian sudah aman. Bukankah itu adalah keinginan kalian? Hendrik mengucapkan kalimat itu dengan kaku, setelah itu dia langsung membawa Angel dan Valentino naik mobil. Kalau saja bukan karena Angel, Hendrik sama sekali tidak berniat untuk menjelaskannya pada Mary. Valentino telah banyak berkorban demi keluarga Kusuma, kini saat dia dalam masalah, Mary malah ingin menyingkirkannya. Sikapnya sungguh menjijikkan. Mobil sontak melaju dengan cepat. Evan yang duduk di kusir pengemudi sedang menginjak pedal gas dalam-dalam. Meski jumlah mereka sedikit, mereka masih membagi tim kecil lagi untuk mengikuti mobil mereka dan melindungi mereka dari belakang. Pergi ke stasiun kereta api, perintah Hendrik dengan wajah serius. Evan juga tidak ragu, dia segera menginjak pedal gas dan menuju ke stasiun kereta api Kota Neo. Nona Angel, aku ingin meminta bantuanmu untuk menjaga Tuan Muda Valentino selama beberapa waktu, ucap Hendrik sambil menoleh ke belakang. Mendengar ucapan itu, Angel tertegun sejenak lalu bertanya dengan serius. Valentino adalah suamiku, tentu saja aku harus menjaganya. Bagus, bagus. Hendrik memandang spion belakang sesaat, hatinya sedang diliputi kecemasan. Benar saja. Pihak lawan sudah menyiapkan segalanya. Di belakang mereka tiba-tiba ada beberapa mobil yang muncul dari arah lain. Evan membelalakan matanya, dia sangat ingin menginjak pedal gasnya hingga kandas. Kecepatan mobil pun meningkat, mobil itu melaju menuju stasiun kereta dengan cepat seperti anak panah yang baru dilepaskan. Jarak dengan mobil yang mengikuti mereka pun semakin besar, tapi Evan sama sekali tidak berani melepaskan pedal gas tersebut. Dia terus menerobos puluhan lampu merah dan terus menyalip mobil lain. Nona Angel, ambillah 2 lembar tiket ini. Stasiun terakhir masih terpaut belasan stasiun dari Kota Neo. Kalian bisa turun di stasiun mana saja, tapi ingat, hindari keramaian dan jangan sampai ada yang mengenali kalian. Hendrik menyerahkan 2 lembar tiket kepada Angel. Angel mengulurkan tangannya untuk mengambil tiket. Dia pun bertanya, Direktur Hendrik, siapa orang-orang itu sebenarnya?
Kenapa mereka menginginkan nyawa Valentino? Hendrik menghela napas panjang. Angel tidak tahu seberapa kotor pertikaian keluarga besar, tapi Hendrik sangat jelas akan hal itu. Kini Valentino sudah seperti ini dan masih menginginkan nyawa Valentino. Selain dari orang-orang yang tidak menyetujui Valentino mewarisi posisi kepala keluarga, masih ada siapa lagi? Ternyata Kasman dipanggil kembali juga merupakan salah satu dari rencana mereka. Saat itu Hendrik masih tidak ingin terang-terangan bermusuhan dengan keluarga Wijaya, makanya dia menyuruh Kasman kembali. Namun tidak disangka keluarga Wijayalah yang ingin memusuhi mereka. Kalau tahu dari awal, Hendrik tidak akan membiarkan Kasman pergi. Nona Angel, hal ini sebaiknya jangan ditanyakan lagi. Nona harus ingat dengan semua ucapanku. Sebelum ingatan Valentino kembali, Nona jangan menghubungi siapapun itu. Termasuk keluargamu, bahkan termasuk aku. Semuanya tidak boleh. Nona harus mencari tempat untuk bersembunyi. Tunggu sampai ingatan Tuan Muda Valentino kembali. Kalau Nona terjebak dalam masalah, Nona bisa hubungi aku. Kalau pada saat itu aku masih, lupakan. Ingat, terserah Nona ingin turun di stasiun mana, tapi jangan beritahu siapapun keberadaan kalian. Hendrik berkata sambil mengeluarkan sebuah kartu kepada Angel. Cabang keluarga Wijaya Kota Kamar sangat luas. Di kota manapun juga tidak menutup kemungkinan ada kekuatan mereka. Kalau keluarga Wijaya sungguh ingin mengerahkan semua kemampuan mereka, asalkan Angel berani menginap di hotel, mereka sudah bisa melacak keberadaan Angel dan Valentino dengan cepat. Jadi, cara terbaik adalah membiarkan Angel membawa Valentino untuk bersembunyi dulu. Selama beberapa waktu ini, berdasarkan pengamatannya, perasaan Angel terhadap Valentino sangat tulus, jadi Hendrik merasa dia bisa menyerahkan Valentino kepada Angel untuk sementara waktu. Ingat, kalian harus mencari suatu tempat turun kereta dan jangan memberitahu siapapun termasuk aku, ucap Hendrik dengan serius. Asalkan dia tahu, keluarga Wijaya bisa menggunakan berbagai cara untuk memperoleh informasi darinya. Hendrik tidak ingin mengambil risiko itu. Aku sudah mengingatnya. Direktur Hendrik, tolong beritahu aku apakah Valentino adalah anggota keluarga Wijaya Kota Kamar. Angel tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang Hendrik dengan serius. Bab 627, serahkan pada Angel. Banyak hal yang membuktikan bahwa Valentino adalah anggota keluarga Wijaya dari Kota Kamar. Namun, semua masalah yang terjadi selama beberapa hari ini kembali membuat Angel meragukan pemikirannya sendiri. Seperti yang dikatakan Mary, kalau Valentino sungguh adalah anggota keluarga Wijaya, bagaimana mungkin keluarga Wijaya akan membiarkannya saja? Hendrik memandang Angel sesaat lalu berkata, Nona Angel, pertanyaan itu sudah tidak berarti sekarang. Aku hanya ingin mengetahuinya. Jawab Angel dengan keras kepala. Setelah diam beberapa saat, Hendrik akhirnya menjawab. Di daftar anggota keluarga Wijaya, tidak ada nama Valentino Wijaya. Dia memang sudah mengatakan yang sejujurnya. Karena di catatan keluarga memang tidak ada nama Valentino Wijaya, melainkan Tommy Wijaya. Hendrik sudah tidak bisa mengatur bagaimana Angel memahami ucapan itu. Angel tertegun sejenak lalu mengangguk pelan. Dia hanya ingin mengetahui jawabannya, bagi Angel sisanya tidak penting. Dia tidak peduli apakah Valentino adalah anggota keluarga Wijaya atau bukan, dia tetap akan memperlakukan Valentino seperti biasa. Kota Kamar, Pulau berkeluarga Wijaya. Di sebuah ruang bawah tanah yang sangat tersembunyi, Timothy sedang duduk di atas kursi dalam diam, jarinya sedang mengapit sebatang rokok. Kedua bawahan setianya, Nick dan Pablo, sedang berdiri di samping dengan sopan. Kak Timothy, kudengar si Tommy sudah jadi seorang idiot. Sepertinya kalau kita melakukannya lagi, bukankah itu agak disayangkan? Nick dengan hati-hati memberikan sebatang rokok kepada Timothy. Apa kamu yakin dia sungguh jadi seorang idiot? Haha! Timothy tertawa dingin. Dulunya, Valentino hanyalah seorang pecundang tidak berguna di mata Timothy. Namun, ketika Valentino kembali beberapa waktu yang lalu, saat dia bertarung dengan Valentino pada malam itu, kesannya terhadap Timothy sudah berubah. Valentino sangat kuat, bahkan bisa dibilang jauh lebih kuat daripada Timothy. Akan tetapi, selama beberapa tahun ini, Valentino selalu di bawah Timothy. Setiap kali Valentino selalu kalah di bawah Timothy. Karena hal itu, makanya banyak orang dari keluarga Wijaya mengira Valentino sangat lemah. Sedangkan Valentino yang kuat melawannya, Timothy sama sekali tidak punya kesempatan untuk melawan balik dan langsung dihantam ke lantai. Apa artinya?
Artinya Valentino selama ini sedang menyembunyikan kekuatannya, menyembunyikan kemampuannya, bahkan masih ada rahasia yang lebih banyak lagi. Hal itu membuat Timothy berpikir apa yang sebenarnya direncanakan oleh Valentino. Jadi, mengenai rumor Valentino hilang ingatan dan hanya memiliki IQ bocah 8 tahun, Timothy masih mencurigainya. Tommy adalah orang diam-diam menghanyutkan yang sesungguhnya. Dia bisa menyembunyikan kemampuan sebenarnya selama ini, apa dia tidak bisa pura-pura bodoh untuk menipu kita? Timothy tersenyum dingin. Ketika mendengar ucapan Timothy, Nick dan Pablo seketika tertegun. Mereka berdua juga sedikit curiga. Tidak peduli apakah dia sedang pura-pura bodoh atau tidak, aku tidak akan memberinya kesempatan untuk hidup. Kita harus membereskan akar permasalahan. Meski dia sungguh jadi seorang idiot, kelak dia masih bisa pulih kembali. Timothy bangkit perlahan sambil mengembuskan asap rokok. Raut wajahnya tampak penuh percaya diri. Kak Timothy, kami sudah mengerti. Pablo dan Nick segera menganggukkan kepala mereka. Bagi mereka, menghabisi Tommy adalah hal yang sangat wajar. Demi posisi yang lebih tinggi, hal seperti ini bukanlah apa-apa. Memangnya kenapa kalau mereka ada hubungan darah? Apa Tommy lebih berharga dibanding dengan aset keluarga Wijaya yang mencapai ratusan triliun? Meski hal ini kita lakukan dengan rahasia, tapi kita tetap harus berhati-hati. Bagaimanapun ada orang yang mendukungnya di keluarga Wijaya. Tenang saja, Kak Timothy. Orang-orang yang melakukan hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya. Kita juga tidak memberi mereka senjata apapun. Kalaupun masalah ini akhirnya ketahuan, tidak ada yang akan mencurigai kita. Ucap Nick dengan penuh percaya diri. Baguslah kalau begitu. Timothy mengangguk lalu berkata, kalian tidak akan rugi kalau mengikutiku. Kalau aku berhasil menjadi kepala keluarga, maka kalian adalah tangan kanan dan tangan kiriku. Begitu mendengar ucapan Timothy, Nick dan Pablo sangat tersentuh. Mereka langsung menyatakan kesetiaan mereka dengan penuh hormat. Di kota Neo, Evan mengemudikan mobilnya seperti orang kesetanan. Selang beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya tiba di stasiun kereta api. Hendrik sama sekali tidak menunda-nunda lagi. Dia, Evan dan beberapa orang lainnya segera mengantar Angel dan Valentino masuk stasiun kereta api. Meski sekarang sudah malam, pintu masuk stasiun masih banyak orang yang lalu lalang. Hendrik dan yang lainnya berjalan dengan cepat, jadi sangat menarik perhatian banyak orang. Namun, Hendrik sama sekali tidak punya waktu untuk memedulikan pemikiran orang lain. Dia segera membawa Angel dan Valentino ke samping. Nona Angel, kamu tidak boleh melupakan ucapanku tadi. Jangan menghubungi siapapun di tengah perjalanan nanti, terserah mau turun di mana, yang penting di tempat itu tidak ada yang mengenali kalian. Jangan melakukan hal yang bisa membocorkan identitas kalian. Pokoknya jangan. Selesai bicara, Hendrik segera memandang Valentino yang masih memeluk kotak mainannya dengan erat dan tanpa sadar menghela napas panjang. Valentino yang sekarang tampak kebingungan dan penuh ketakutan seperti seorang anak kecil yang syok. Tuan muda Valentino, ikuti Nona Angel dengan baik. Hendrik mengusap kepala Valentino lalu berkata kepada Angel. Nona Angel, kami akan menyerahkan Tuan muda padamu untuk sementara. Terima kasih, Nona. Selesai berkata, Hendrik langsung membungkukkan badannya kepada Angel. Evan dan 4 orang lainnya juga ikut membungkukkan badan kepada Angel. Orang-orang di sekitar yang melihat hal itu seketika tertegun. Kalau di samping mereka ada kamera, mereka pasti akan mengira kalau Angel dan yang lainnya sedang syuting. Meski tidak tahu apa yang sedang terjadi, orang-orang di sekitar bisa merasakan suasana sedih di sekitar. Hari ini Hendrik menyerahkan Valentino ke tangan Angel, perasaannya agak sedih. Kalau bisa, Hendrik bersedia mengikuti Valentino. Namun, tujuan Hendrik terlalu tinggi. Setiap prajurit keluarga Wijaya punya tugas masing-masing. Kalau mereka ikut, malah hanya akan mencelakai Valentino. Lagi pula, demi rencana selanjutnya, Hendrik dan yang lainnya tidak bisa pergi bersama Valentino. Angel segera menghentikan mereka, lalu berkata dengan agak malu. Direktur Hendrik, aku adalah istrinya, sudah seharusnya aku menjaganya. Kalian jangan seperti itu, tapi... Kenapa? Tanya Hendrik agak bingung. Dompetku ketinggalan di mobil. Ucap Angel agak malu. Kalau bukan karena perlu, Angel tidak ingin meminjam uang dari Hendrik. Akan tetapi, kalau dia sendiri tidak punya uang, bagaimana dia dan Valentino bisa bertahan hidup di luar? Hendrik langsung mengerti.
Dia sampai menampar wajahnya sendiri, kemudian segera mengeluarkan uangnya. Evan dan yang lain juga segera mengeluarkan uang mereka. Pada akhirnya berhasil mengumpulkan beberapa juta. Nona Angel, uang tunai kami hanya ada sebanyak ini. Anda ambil dulu, jangan gunakan mesin ATM untuk menarik uang. Setelah itu, aku akan mencari cara untuk mengutus orang menghubungi kalian. Hendrik belum selesai bicara, tiba-tiba disela Evan. Pak Hendrik, kalian tunggu dulu di sini. Aku akan pergi mencari mesin ATM, uang itu tidak mungkin cukup. Sudah cukup kok. Aku bisa pergi bekerja, Valentino. Angel melambaikan tangannya. Itu, di sana. Tangkap mereka. Angel belum sempat selesai bicara, di belakangnya tiba-tiba ada 20 orang yang menerobos ke arahnya. Di tangan orang-orang itu masing-masing ada parang dan kapak. Meski mereka sedang di stasiun kereta api yang padat dengan penumpang, mereka sama sekali tidak memedulikan hal itu.